Oke, selamat siang teman-teman Sambang Farm semua. Di video kali ini kita akan memberikan asam humat kepada pohon durian dan pohon alpukat kita. Asam humat ini salah satu pupuk organik yang gunanya untuk meningkatkan penyerapan. Sehingga ini akan diberikan sebelum pemberian pupuk kimia lainnya, seperti NPK 1616 misalnya. Dosisnya per 10 liter jerigen air kita kasih 10 cc. 10 cc kalau saya biasanya nyemprot itu sekitar 1 tutup botol. 1 tutup botol dikocok dulu. Kocok dulu. Bukan Coca-Cola, Pak. Iya. Kayak kopi. Warnanya pekat ya, teman-teman, hitam. Op, kayak kopi. Op. Oke. Ini taruh, berarti setiap satu pohon kita kembali ke sini, Pak. Kita semprotkan per satu jerigen ini ke satu pohon. Sebagai contoh yang paling dekat aja ya. Ini pohon durian. Kita semprot di sekitaran piringan pohonnya. Semprot, kita siram. Nih warnanya hitam, teman-teman. Goblok-goblok isit kudu niki. Keluarnya udah nyampur kayaknya, Pak. Ya. Kayaknya keluarnya udah nyampur. Udah nyampur ya. Ini kita ratakan di sekitar piringan. Oh ya, keluarnya kayak kopi. Oh. Lumayan makan waktu nih, teman-teman. Karena satu pohon butuh satu jerigen. Setiap jerigen kita harus refill lagi. Sambil menunggu bisa di syuting Pak Slamet. Ish. 27. Ini nggak usah ditutup, Pak, biar cepat, Pak. Nggak nguap nggak kok. Ini sekalian, Pak. Tadi udah pohon durian, sekarang kita cari pohon alpukat, teman-teman. Mana ya? Oh, sana. Ini. Dosisnya juga, untuk pohon alpukat juga sama ya. Kita kocok-kocok sedikit. Sampai ke piringan terluar, teman-teman. Piringan terluar itu dahan terluar, kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, berarti disitulah akar terluarnya perlu nutrisi. Kita refill lagi. Kenyang. Penggunaan asam humat ini sebenarnya nggak wajib ya, teman-teman. Cuma sebagai multivitamin lah istilahnya. Untuk meningkatkan penyerapan pupuk kimia. Sehingga NPK 1616 atau mutiara biru yang kita beli mahal-mahal itu nggak sia-sia, teman-teman. Bisa terserap semua gizinya. Diapalin yang udah ya, Pak, biar nggak double. Oke. Kita mulai dari sana aja. Kita yang dekat-dekat dulu ya. Ini, teman-teman, durian musa angking yang pada saat itu ditanam ketinggian bibit itu 1,2 meter. Sekarang sudah hampir 2,5 meter lebih nih, teman-teman. Ini juga baru di pruning ya, sehingga kelihatan cungkring. Ini bekas pruningannya sengaja kita taruh di bawah supaya jadi pupuk organik juga, nggak kita buang. Biar dia kering sendiri. Usia tanam 1 tahun tepat, teman-teman. Kita kasih asam humat. Ambil lagi, teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke pohon alpukat yang agak jauh, teman-teman.
Untuk pohon alpukat ini kita menanam 2 jenis ya teman-teman. Ada alpukat Mickey sama alpukat alligator. Kalau yang ini seperti ini alpukat Mickey teman-teman. Ini juga sama, ketinggian bibit juga dulu 1 meter up. Usia 1 tahun dia udah bisa tumbuh sampai 2 meter 20 mungkin ini sekitarnya. Untuk teknik pemurnian juga mirip dengan durian ya. Tapi alpukat cenderung lebih tahan penyakit, lebih sehat. Bolu. Bolu. Kenapa banyak pekebun itu menanam durian sama alpukat itu dalam satu kebun teman-teman? Hal itu dikarenakan perawatan itu sama, jenis pupuknya, interval pemupukan, sehingga beli obatnya itu sekalian, itu lebih menghemat operasional, seperti itu. Dan alpukat ini aman ya sebagai selingan tanaman durian karena dia nggak begitu rimbun nanti untuk melebar ya teman-teman. Dia kecil pun sudah bisa produktif, sudah bisa berbuah. Sekarang kita isi air lagi. Tinggal separuh pak. Ya. Ini apa namanya? Airnya? Airnya. Masih banyak kan titik lain ya? Masih banyak. Oke, kita ke bagian sini teman-teman. Saya tak pernah baik. Sekalian kita mencontohkan di sini ada durian yang stagnan teman-teman. Jadi dulu waktu ditanam tuh sekitar 120 ya, mungkin sekitar segini. Dalam setahun pertambahan tingginya ya 1 jengkal teman-teman. Sedangkan pertambahan lebarnya sama sekali tidak melebar. Mungkin ini dikarenakan jenis tanah yang kurang subur atau tidak cocok, atau bisa juga sinar matahari yang terhalang teman-teman. Karena kebun tetangga kita sangat rimbun ya, pohonnya tinggi-tinggi. Bisa dikarenakan itu. Tapi selama tanamannya tidak mati, misal masih hijau seperti ini teman-teman, tidak perlu disulam ya, tidak perlu diganti. Karena ini bukan faktor tanaman atau bibitnya yang jelek, tapi faktor lingkungan dan tanah. Selagi masih bisa kita selamatkan, kita kasih perawatan semaksimal mungkin. Salah satu bentuk ikhtiarnya ini teman-teman, kita kasih asam humat. Nah ini setengah aja teman-teman, karena pohonnya kecil ya, sesuai dengan porsinya. Kita kasih ke pohon kecil yang lain. Sini mendekat teman-teman. Ini pohon yang bahkan ketinggiannya tidak bertambah sama sekali teman-teman semenjak saya tanam setahun yang lalu. Tapi memang dia melebar ya, sehingga ini dipastikan masih subur, masih hidup. Cuma memang ketinggiannya dia stagnan, karena dia persis di ujung batas lahan kita ya. Persis di pinggir-pinggir tanaman tinggi, sehingga dia tidak dapat sinar matahari yang cukup. Cuma ya kita harapnya dia tetap bertumbuh walaupun tidak secepat yang lain. Ini kita kasih asam humat setengah porsi teman-teman, dibanding pohon-pohon besar kakak-kakaknya. Oke, sudah lebih dari cukup. Kita isi lagi. Yang kecil-kecil tak kasih setengah bisa pak? Oh, setengah. Yang kecil tapi cuma beberapa sih. Itu ujung setengah, sana setengah. Dua pohon ya, satu ini ya. Kita ke yang kecil lagi teman-teman. Ini lebih rimbun lagi daripada yang tadi. Sangat mini. Ini teman-teman, pohon durian yang mungkin dari video juga kelihatan ya, paling iup kalau bahasa Jawanya tuh, paling terisolasi dari sinar matahari. Kita punya pohon mangga, kebun tetangga juga punya pohon yang tinggi. Sini ada pohon mangga, ada pohon kelengkeng. Sehingga sebetulnya tidak ideal teman-teman. Mungkin ini kalau dalam 6 bulan ke depan masih sama, akan kita dongkel ya, kita relokasi ke lahan lain. Kalau kondisinya memang ya seperti ini teman. Tinggi tidak bertambah, lebar tidak bertambah. Persis seperti ya, tambah rimbun sedikit lah. Ini durian kaki 3 bibitnya, itu juga kakinya belum menyatu. 1, 2, 3.
Jadi diharapkan mungkin teman-teman yang baru mau tanam tuh dilihat kualitas bibit, kualitas lahan tanam, dan juga kualitas masuknya sinar matahari. Ini terakhir kita siram teman-teman sebagai percontohan, setengah porsi aja. Oke. Mungkin setelah panjang lebar, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Pemberian asam humat terhadap pohon durian dan pohon alpukat guna memaksimalkan penyerapan pupuk kimia. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komen. Kita ketemu di video berikutnya. Thank you.